Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji vitamin C pada beberapa bahan yang ada di sini. Nah, di sini ada bahan alami atau belum diolah dan ada juga bahan-bahan yang sudah diolah. Bahan alami diantaranya ada jeruk, kemudian ada bayam, lalu ada cabai, kemudian tomat, wortel, bawang merah, dan ada bawang putih. Kemudian untuk bahan yang sudah diolah ada UC 1000, kemudian ada buah vita jambu biji, lalu ada sari kacang hijau, dan ada tablet vitamin C. Alat yang akan kita gunakan diantaranya ada rak tabung reaksi beserta tabung reaksinya, lalu ada gelas kimia dan pipet tetes, kemudian ada lumpang alu, dan juga ada silet. Untuk reagen yang akan kita gunakan untuk menguji kandungan vitamin C, kita menggunakan amilum iodida. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuat larutan ini, silahkan komen di bawah. Selain amilum iodida, kita juga bisa menggunakan betadine yang cukup mudah ditemukan. Bisa juga menggunakan iodin. Cara kerjanya cukup simpel. Pertama-tama kita buat dulu ekstrak bahan-bahan yang masih belum berbentuk cairan. Di sini kita mulai dari tomat dulu. Cara ini kita gunakan untuk semua bahan-bahan yang masih belum berbentuk cairan. Nah, setelah halus, bisa ditambahkan dengan air secukupnya. Tada, semua sudah jadi. Yang pertama ada tomat, lalu ada bayam, cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, ini wortel, vitamin C yang tablet, lalu ada sari kacang hijau, kemudian yang minuman jambu biji, dan ini yang UC 1000. Langkah selanjutnya adalah kita teteskan amilum iodida ini ke dalam tabung reaksi sebanyak 10-15 tetes. Kalian bisa menambahkan sesuka kalian. Kita masukkan satu persatu ya. Setelah semua dimasukkan ke dalam tabung reaksi, semua AI maksud saya ya. Jadi nanti kita teteskan bahan-bahan yang ada di sini itu ke dalam tabung reaksi ini. Tapi satu bahan untuk satu amilum iodida. Adanya vitamin C itu ditunjukkan dengan perubahan warna amilum iodida ini dari yang gelap seperti ini menjadi jernih. Nah, semakin sedikit bahan yang diteteskan ke sini, atau dengan kata lain semakin sedikit jumlah tetesan yang merubah warna AI ini menjadi jernih, maka semakin banyak kandungan vitamin C yang ada di bahan tersebut. Oke, sekarang waktunya kita main-main, tinggal nambah-nambahin, kemudian lihat perubahan warna. Kita mulai dari minuman kemasan yang katanya mengandung vitamin C 100%. Kelihatan nggak? Oke, yang guava kita coba dulu. Oke, dengan 3 tetes itu sudah berubah. Yang tadi 2 tetes pertama nggak kena ya, makanya saya hitung 3 tetes. Kemudian kita coba yang sari kacang hijau yang katanya mengandung 6% vitamin C.
ini sekitar 10 tetes pun belum jernih. Udah kelihatan kan bedanya kalau misalkan semakin sedikit jumlah tetesan menyebabkan ini warnanya jernih, maka semakin banyak vitamin C-nya. Terbukti tadi yang ini ada 100% katanya, yang ini ada 6%. Dan sekarang kita akan coba satu persatu di beberapa bahan yang lain. Yang menarik di sini adalah yang UC1000 dan vitamin C tablet. Karena hanya dengan 1-2 tetes itu sudah bisa mengubah warna AI ini menjadi jernih. Let's see it. Satu tetes UC1000. Satu tetes vitamin C tablet. Warnanya sudah berubah. Berdasarkan hasil uji coba tadi, ada 2 bahan yang kandungan vitamin C-nya sangat tinggi, yaitu UC1000 dan vitamin C yang tablet. Karena hanya dengan 1 tetesan itu sudah mengubah warna AI menjadi jernih. Tetapi pada praktikum kali ini kita hanya menguji kualitatifnya saja, karena ada cara lain untuk menguji vitamin C yang jauh lebih tinggi lagi levelnya. Tetapi di sini yang ditekankan adalah bukan hasil, karena hasil bisa saja berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung ketelitiannya. Yang terpenting adalah kita tahu teknik untuk menguji vitamin C meskipun hanya dengan teknik yang sederhana. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua untuk sering mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya sistem imun kita terjaga. Lalu alangkah lebih baiknya kita mengkonsumsi vitamin C itu setelah makan atau dalam keadaan perut kita terisi, lambung kita terisi. Karena kalau misalkan kita mengkonsumsi vitamin C dalam keadaan perut kosong, khawatirnya nanti asam lambung kita meningkat, kemudian itu akan menyebabkan lambung kita teriritasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.